Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Madhav Hakim. Nah, kali ini kita sudah pada bab create view dan edit file di Debian dan Ubuntu Server Administration. Nah, pada bab kali ini terdapat beberapa submateri seperti stdin, stdout, stdr, pengenalan vim, edit file dengan vim, dan materi yang lainnya. Nah, di sini kita langsung saja ke materi yang pertama yaitu stdin, stdout, dan stdr. Nah, ini adalah sebuah gambaran stdin, stdout, dan stdr. Nah, stdin ini adalah sebuah singkatan dari standar input, teman-teman. Nah, jadi perintah-perintah yang kalian ketikkan di Linux itu dinamakan stdin. Nah, setelah kalian mengetikkan perintah-perintah itu akan muncul berupa stdout atau stdr. Nah, stdout ini adalah standar output. Nah, misalnya nih, saya mengetikkan input berupa perintah ls. Nah, nanti akan memunculkan output berupa isi dari sebuah directory. Nah, sedangkan stdr adalah standar error. Nah, misalnya nih, saya mengetikkan perintah su lalu memasukkan passwordnya. Nah, ternyata saya belum membuat password rootnya, teman-teman. Dan nanti akan muncul standar errornya atau terjadi error, teman-teman. Nah, lebih jelasnya kita langsung saja praktek di virtual machine Debian-nya. Nah, seperti biasanya, saya sudah berada di aplikasi terminalnya, lalu saya akan coba ls. Nah, jadi bisa dikatakan ls ini adalah sebuah stdin ya teman-teman, yaitu standar input. Nah, sedangkan 123 desktop dokumen download ini adalah sebuah stdout atau standar outputnya. Nah, di sini saya akan coba membuat sebuah file. Saya akan mengetikkan perintah touch, lalu nama filenya yaitu 1234.txt. Lalu coba kita cek apakah filenya sudah tertambahkan. Dan di sini filenya sudah tertambahkan ya teman-teman, 1234.txt. Nah, kemudian saya akan coba masuk ke file 1234.txt-nya. Di sini cd, lalu 1234.txt. Nah, di sini ternyata muncul stder teman-teman. Itu error teman-teman. Karena apa? Karena 123.txt ini adalah sebuah file ya teman-teman, bukan sebuah directory. Nah, di sini saya akan coba memberitahukan kalian cara menampilkan output di sebuah file ya teman-teman. Di sini kita langsung saja ke caranya. Kalian bisa ls, lalu lebih dari, lalu kalian ingin tuju outputnya kemana teman-teman. Di sini saya akan coba ke 456.txt. Nah, di sini file 456.txt-nya itu otomatis tertambahkan ya teman-teman. Jika kalian belum membuatnya, ini akan otomatis tertambahkan. Di sini kita enter, lalu kita coba cek apakah 456.txt itu tertambahkan. Nah, bisa kalian lihat di sini itu tertambahkan ya teman-teman. Lalu kita akan coba cek output yang tadi, apakah yang dikatakan tadi itu benar. Outputnya akan muncul di sebuah file teman-teman. Di sini kita coba cek di 456.txt-nya, itu cat, lalu 456.txt. Nah, di sini cat ini adalah perintah untuk masuk
atau mengecek isi dari file teman-teman. Sini kita enter. Nah, bisa kalian lihat di sini output yang tadi itu muncul di sini ya teman-teman. Nah, itu saja materi std in, std out, dan stdr-nya. Kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu materi pengenalan Vim. Nah, jadi Vim ini adalah sebuah software yang kalian bisa digunakan untuk memodifikasi, membuat, atau mengedit sebuah file yang berbentuk .txt atau file yang kalian buat dengan perintah touch. Nah, di sini kita langsung saja ke virtual machine Debian-nya. Nah, di sini saya sudah masuk ke terminalnya, lalu saya akan coba ketik V, lalu tab. Nah, jadi V ini adalah versi lama Vim-nya, teman-teman. Nah, di sini karena versi lama kita harus dulu menginstal Vim-nya, teman-teman. Nah, cara installnya kalian masuk dulu ke mode root-nya. Lalu kalian bisa ketik apt install Vim, lalu kalian enter. Lalu kalian bisa yes. Nah, di sini itu disuruh untuk memasukkan CD-ROM-nya. Lah, caranya kalian bisa klik yang bergambar kaset di sebelah kanan bawah. Nah, di sini tidak kelihatan, teman-teman. Di sini ke kasetnya kalian klik kanan, lalu centang ISO yang kalian gunakan untuk menginstal virtual machine ini ya, teman-teman. Nah, setelah itu kalian bisa enter kembali. Nah, di sini adalah proses instalasinya. Ini berjalan, teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar. Sini kita cek itu V, tab lagi. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah menginstal ya, teman-teman. Nah, karena tadi kita memasukin ISO-nya, itu saat kita mematikan lalu menyalakan virtual machine-nya kembali, itu akan disuruh menginstal ulang ya, teman-teman. Sini kita akan coba matikan virtual machine-nya. Lalu kita akan coba start kembali. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, bisa kalian lihat di sini itu disuruh install ulang ya, teman-teman. Sini jangan panik, kalian cukup close saja. Nah, cara untuk mengembalikan ke seperti semula, kalian bisa pergi ke setting, lalu kalian ke sistem, lalu hard disk-nya kalian ke atasin, teman-teman, yang paling atas. Kalian bisa ketik di hard disk, lalu kalian atasin yang paling atas, lalu optikalnya kalian ke atasin yang kedua ya, teman-teman. Lalu kalian bisa oke. Nah, setelah itu kita akan coba start kembali apakah sudah kembali ke seperti semula. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah kembali ke seperti biasanya, teman-teman. Lalu kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu edit file dengan Vim. Kita langsung saja ke virtual machine Debian-nya. Nah, di sini saya sudah berada di virtual machine Debian-nya. Lalu saya akan coba ls. Nah, di sini file 123.txt ini akan saya gunakan untuk mengedit
dengan software Vim-nya teman-teman. Di sini kalian bisa ketik Vim, lalu nama filenya 123.txt, enter. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman karena saya belum menambahkan apa-apa. Nah, di sini cara menambahkannya kalian ketik I di keyboard kalian. Nah, di sini kita sudah bisa mengetikkan kata-kata di filenya. Sini saya akan coba menambahkan kata dan satu, enter lalu dan dua, enter lalu dan tiga. Nah, di sini cara untuk kembali ke mode Vim-nya atau keluar ke mode insert ini kalian bisa ketik di keyboard kalian escape ya teman-teman. Ini saya akan ketik escape. Jika kalian ingin menyimpan hasil ketikan tadi, kalian bisa ketik titik 2 lalu W. Nah, lalu kalian bisa key untuk keluar ke mode Vim-nya. Kalian bisa enter. Nah, di sini kita sudah keluar ke mode Vim-nya. Lalu di sini kita cek isi dari directory 123 apakah tadi kita sudah tersimpan dan 1 dan 2 dan 3-nya. Kita cat 123.txt. Nah, ternyata dan 1 dan 2 dan 3-nya sudah tertambahkan ya teman-teman. Kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu materi edit file dengan perintah nano. Nah, di sini kita langsung saja ke virtual machine Debian-nya. Nah, di sini kita sudah berada di virtual machine Debian-nya. Lalu saya akan coba ls. Nah, di sini saya akan coba menggunakan 456.txt ini untuk mengedit dengan perintah nano ya teman-teman. Di sini sebelum kalian mengedit dengan perintah nano, kalian masuk dulu ke mode root. Kalian bisa zoom in, lalu masukin passwordnya, lalu kalian bisa ketik nano, lalu nama filenya 456.txt. Kalian bisa enter. Nah, di sini kalian bisa langsung menambahkan kata-katanya atau kalimat-kalimatnya. Dan di sini saya akan coba menambahkan kata dan satu, dan dua, dan tiga. Lalu cara menyimpannya kalian bisa klik Ctrl X, Y, lalu enter. Di sini kita coba cek file 456.txt-nya. Kita cat 456.txt. Nah, di sini sudah ditambahkan ya teman-teman, dan 1 dan 2 dan 3. Nah, itu saja materi mengedit dengan nanonya. Kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu perintah more and less. Nah, langsung saja kita ke virtual machine Debian-nya. Nah, di sini saya sudah berada di virtual machine Debian-nya. Lalu saya akan coba masuk ke directory var log, lalu boot log. Saya akan masuk ke bootlock yang ada di directory log dan directory var. Lalu saya akan coba enter. Nah, ini adalah tampilan awal saat boot, saat kalian masuk ke virtual machine-nya teman-teman. Sini adalah tampilannya. Bisa kalian lihat di sini ada OK, ada finish, ada clean up, OK match. Itu saja. Lalu di sini apa yang terjadi jika kita ganti cut-nya dengan more teman-teman.
Sini coba ganti itu more, lalu enter. Nah, ternyata di sini akan menampilkan awalnya saja, teman-teman. Tapi jika di sini tadi cut itu semuanya, di sini jika more itu awalnya saja, teman-teman, di sini. Nah, tapi jika kalian ingin menambahkannya lagi, kalian bisa ketik enter dan juga spasi. Nah, apa sih bedanya? Nah, jika kalian pencet enter, itu akan menambahkan satu baris saja. Nah, sedangkan kalian klik spasi, itu akan menampilkan beberapa baris, teman-teman. Nah, di sini cara keluarnya kalian bisa ketik key saja. Nah, di sini apa sih yang terjadi jika more ini diganti dengan less? Kita ganti ke less, enter. Nah, ini yang akan terjadi, teman-teman. Di sini tentunya bahasanya berbeda, teman-teman. Di sini menggunakan ESC, teman-teman. Nah, sama seperti di more tadi, jika kalian ingin menambahkan barisnya, kalian bisa klik enter. Nah, jika enter itu menambahkan satu baris, jika spasi menambahkan beberapa baris, teman-teman. Sekarang di sini. Nah, itu saja materi perintah more and less-nya. Kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu materi yang terakhir, perintah head and tail. Kita langsung saja coba di virtual machine Debian-nya. Nah, di sini saya sudah berada di virtual machine Debian-nya dan juga saya sudah masuk ke mode root-nya, teman-teman. Sini jika kalian belum ke mode root, kalian harus dulu masuk ke mode root-nya, teman-teman. Nah, setelah itu saya akan coba masuk ke file yang namanya bootlog yang ada di directory log dan ada yang di directory var. Sini saya akan enter. Nah, ini adalah tampilan awal saat booting. Tampilan booting awal yang saat kita masuk ke virtual mesinnya, teman-teman. Di sini bisa kalian lihat banyak, teman-teman. Oke. Nah, sini saya akan coba ganti cat-nya menjadi head. Enter. Nah, ternyata di sini akan menampilkan hanya beberapa awalan dari bootingnya, teman-teman. Di sini ini kan perintah yang tadi kita ketik. Nah, ini hanya beberapa baris saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hanya 15 baris saja, teman-teman. Nah, di sini kita coba yang tail. Tapi di sini awalnya, teman-teman, kalau head itu awalnya yang paling atas atau kepalanya. Sini jika tail, kita ganti. Nah, bisa kalian lihat di sini ini adalah akhirnya dari booting yang tadi. Hanya ada beberapa baris saja. 2, 3, 4, 15 lah kira-kira, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa menampilkan hanya 3 baris awal dan 3 baris akhirnya, teman-teman. Sini caranya kalian ke head, lalu min end, lalu kalian ingin menampilkan beberapa baris. Di sini saya akan contohkan 3 baris, enter. Tapi kalian lihat di sini hanya tampilkan 3 baris awalnya saja, teman-teman. 1, 2, 3. Lalu kita coba yang tail. Kita akan menampilkan 3 baris akhirnya. Enter. Nah, bisa kalian lihat di sini hanya 3 baris ya, teman-teman. 1, 2, dan 3. Nah, itu saja materi-materi dari bab create, view, and edit file-nya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kalian sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika terdapat salah kata ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.